Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya selamat datang di Praktikum Pemrograman Mobile. Jadi di sini kita bakal belajar tentang Android dan mohon dipastikan untuk tools yang akan kita gunakan seperti Android Studio, jadikan SDK-nya itu sudah terinstall di laptop atau PC masing-masing. Dan untuk emulator atau device nantinya tolong disiapkan untuk running aplikasinya. Oke, jadi di sini kita bakalan belajar tentang komponen fundamental dari Android. Komponennya itu ada 3, yang pertama activity, yang kedua intent, dan ketiga fragment. Di sini kita bakalan belajar tentang activity. Untuk review sedikit, di sini activity itu merupakan sebuah komponen dari aplikasi Android yang menangani tampilan interface sehingga nantinya pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi. Kalau dibandingkan dengan aplikasi web atau desktop, activity ini sama seperti halaman atau form. Oke, kemudian di sini kita bakalan belajar untuk membuat sebuah project sederhana aplikasi Android untuk lebih memahami tentang activity ya. Jadi di sini kita bakal membuat sebuah aplikasi untuk menghitung luas segitiga. Oke, langsung aja di sini kita ke Android Studio-nya. Kita bikin new project, terus kita pilih account site empty activity, terus di sini kita kasih triangle area, terus save location-nya terserah. Language Java, minimum SDK-nya di sini saya pakai yang API 21. Oke, sambil menunggu build, kita review sebentar. Jadi nanti di sini kita perlu alas dan tinggi karena luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Untuk alasnya di sini menampilkan tulisan alas ini text view, terus di sini ada edit text, terus di sini tulisan tinggi ini text view, terus di bawahnya ini edit text juga, terus di sini ada button atau tombol hitung, terus di sini ada hasilnya nanti ditampilkan dalam bentuk text view. Oke, jadi yang pertama di sini kita bakalan membuat layout ya dari aplikasinya. Nah, untuk layout sendiri itu kan yang berada di filenya berada di folder rest layout, terus file XML-nya di sini. Sebelum kita mulai masuk ke code-nya, kita bakalan review sedikit tentang UI layouts-nya Android. Jadi di sini ada beberapa ada banyak banget sumber. Jadi di sini silakan di-review, dan di sini saya mencoba mengambil dari tutorial point ya. Untuk tipenya ini ada linear, ada relative, ada table, ada absolute, ada frame, ada list view, ada grid view. Terus nanti ada atributnya, ada ID, layout width, height, margin top, margin bottom, ada gravity weight, dan seterusnya. Ada padding juga. Terus untuk ada juga di sini untuk dimensi dari width sama height-nya itu nanti ada bisa di-specified-nya dengan dp, sp, pt, pixel, millimeters, inch, dan lain-lain. Silahkan di-review. Ada juga ini wrap content, field parent, atau mass parents nantinya. Silahkan coba dibaca-baca lagi sebelum masuk ke dalam code-nya. Sekarang kita kembali lagi ke file layout-nya. Oke. Jadi di sini kita bakalan gunain, langsung aja kita gunain linear layout. Kemudian layout width dan height-nya kita pakai yang max parent aja. Selanjutnya kita bakalan pakai padding. Nah, untuk paddingnya yang pertama nih, kita bakalan coba pakai ini, kita bakalan bikin activity. Sebenarnya ini error, tapi nanti bakalan kita selesain sebentar. Ini kan bottom, terus kita coba ini left, ini kita pakai horizontal. Jadi sebenarnya maksud dari code ini apa? Kita review sebentar di sini. Sebenarnya demand ya. Demand itu dia refers ke dimension. Jadi nanti dia merupakan sebuah file di mana kita bisa mendefinisikan dimensi atau dimension untuk kita gunakan nantinya di layout filenya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membuat file demands
secara manual dengan klik kanan di folder values, kita new value resource file, seperti itu. Nah, tapi di Android Studio dia punya shortcut untuk menyelesaikan error dengan alt plus enter. Jadi kita coba pakai shortcut aja biar lebih cepat. Kita klik alt enter di yang error ini, terus kita create di main value resource. Untuk resource value-nya itu terserah mau kita taruh berapa. Misalkan di sini saya kasih 10 dp. Oke. Dan nggak error. Terus untuk yang horizontal juga sama, alt enter, terus kita klik ini, kita kasih resource value-nya 10 dp. Oke. Kemudian di sini linear layout-nya ini kan ada bottom, left, terus kurang ini ya, right sama top. Yang ini kita ganti right. Terus untuk yang right itu kita pakai yang horizontal. Kalau untuk yang ini kita ganti top. Kalau top ini bottom sama top ini vertikal ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan Android orientation-nya, kita pakai vertikal. Terus kita tambahin juga padding. Paddingnya kita kasih 16 dp. Oke, ini udah. Terus kita lanjut ke yang alas sama tingginya. Oke. Ini kan yang tadi template tadi. Kita emang yang pertama kan kita pakai text view. Kalau yang ini nggak kita pakai, jadi kita hapus aja. Untuk text view yang pertama, width-nya kita pakai match parent. Terus height-nya pakai wrap content. Terus untuk teksnya kita kasih nama alas, dan layoutnya margin bottom kita pakai vertikal. Oke, kalau untuk text view itu nanti ada 3 ya. Jadi kita duplikat dulu 3. Untuk text view yang kedua itu kan dia tinggi ya. Terus text view yang ketiga itu dia bakalan hasil. Kalau setelah alas tadi kan kita masukin input type-nya. Input type-nya kita edit text. Edit text-nya ini match parent dan wrap content. Terus tadi kita kasih input type-nya. Input type-nya kita kasih number. Terus kita tambahin juga line-nya 1 sama layout bottom-nya kita pakai vertikal. Oke. Edit text udah ya. Edit text tadi ada 2 kan. Oke. Udah, terus oke, sekarang kita bakalan kasih ID untuk layout ini. Jadi kalau yang edit text ini, edit text yang alas kita bakalan kasih ID dia apa ya? Kita edit text. Ini edit textnya terserah sama aja. Yang penting dia tuh unik, jadi dia nggak boleh sama masing-masing ID itu. Terus untuk edit text yang ini kita juga kasih ID tinggi. Terus text view yang hasil ya, kita kasih ID juga. Ini text view result. Oke, kita udah punya 2 edit text sama 3 text view.
Dan sebelum hasil itu kan tadi ada button ya, buat button hitung. Jadi kita kasih button, kalau button ini match parent, ini wrap content, terus kita kasih dia teks. Misalnya hitung. Semoga nanti nggak ada yang salah, jadi biar nggak ngulang lagi. Terus layoutnya tadi yang vertikal aja. Dan untuk button juga bakalan kita kasih ID. Oke, ID-nya misalnya ini button buat dia calculate ya. Oke. Terus yang coba kita lihat ini. Oke, ini hasilnya dia masih di situ. Kita buat dia supaya ke tengah. Hasil berarti kita kasih dia gravity center gitu. Terus kita kasih text size. Text size-nya misalnya 30 sp, terus dia text style-nya bold. Oke. Kira-kira udah mirip ya sama yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke main activity supaya aplikasinya bisa jalan. Oke, di sini kita bakalan deklarasiin variabel ya. Jadi tadi kita punya edit text. Kita punya edit text buat alas sama kita kasih aja misalnya di sini edit base sama edit height. Terus kita deklarasi lagi yang text view apa yang button? Yang button ya. Button itu ada button calculate ya. Kita deklarasiin. Kemudian ada juga text view. Text view itu apa tadi ya? TV result. Nah, kalau misalnya ada error yang seperti ini, itu tandanya dia belum diimport. Untuk mengatasi error yang seperti ini, kita tinggal menggunakan shortcut dari Android Studio pakai ALT plus enter. Oke. Ini juga sama ALT plus enter. Oke. Terus dia diimport dan errornya udah hilang. Terus selanjutnya kita bakalan jadi kan tadi kita punya ID dan kita bakalan kita bakalan mencoba buat menemukan ID itu supaya nantinya bisa dipakai untuk melakukan perhitungan. Kira-kira seperti itu. Jadi yang ini variabel yang udah tadi kita buat. Misalnya ini edit base ya. Nah, kita tulis find view by ID. Jadi kita nemuin edit base ini kayak inisiasiin ID ini ke masukin ke edit base ini. RID terus edit, kita pakai yang ID edit base. Ini sama kayak yang head ini sama kayak yang base, tinggal diganti aja. Pakai yang variabel edit head. Kemudian ada ini button yang teks dulu aja. Teks itu button aja dulu. Button find tadi ID-nya apa ya? ID button calculate. Oh, kok button ini sih? Button
Ini yang harusnya yang variabel ini salah tadi. Kemudian di sini ada TV result itu sama dengan text view find view by ID yang apa ya tadi, TV underscore result. Oke, ini udah selesai buat inisiasiin ID ke variabel ini. Terus kita mau kalau misalnya kita ngeklik button hitung ini, terus dia keluar hasilnya. Kita bakalan pakai metode yang namanya view on click listener. Jadi di sini kita langsung aja implement view on click listener. Nah, ini kan ada tanda error ya, tapi kita bisa ngatasin errornya ini dengan cara mengimplement metodenya. Kita pakai aja shortcut yang Android Studio itu Alt Enter, terus kita tinggal klik implement method. Oke, errornya udah hilang. Kemudian kita tambahin tadi kan btn itu ya, btn calculate itu. Kita set dulu send on click listener this. Oke, itu supaya nanti kalau misalnya diklik bisa. Kemudian kita ke yang method on click-nya. Oke, di sini kan ada beberapa kondisi. Kalau misalnya nggak kelihatan jelas. Kalau misalnya kadang ada user yang misalnya langsung ngeklik tombol hitung ini. Nah, itu kita harus nanganin error handlingnya. Misalnya di sini nggak boleh harus diisi gitu. Atau mungkinnya di sini ada yang tulisan alasnya tidak boleh kosong atau tinggi tidak boleh kosong kayak gitu. Kita mau pakai error handling seperti itu. Jadi kita bikin apa ya, kondisi. Di sini kalau misalnya dia ngeklik ya. Dia ngeklik yang button calculate itu kan sebelumnya ada apa sih? Ada alas sama tinggi. Nah, ini kita deklarasiin dulu alas sama tingginya itu buat di dapetin get. Kita pakai get text. Get text terus itu to string trim. Terus sama kayak yang base ini kita ganti jadi hit. Kemudian kita masuk ke yang kondisi itu kita pakai di sini ada yang namanya kan is empty. Nah, kalau misalnya nanti dia kosong, maka errornya akan keluar gitu ya, pesan errornya akan keluar kayak gitu. Di sini kita pakai boolean is empty fields false. Kalau text details is empty yang alas, kalau alasnya ini kosong berarti empty fields-nya true. Maka di sini edit base set error field ini tidak boleh kosong gitu misalnya, atau alas tidak boleh kosong gitu.
Kemudian di sini kita bakalan bikin satu lagi buat yang tinggi. Edit, terus ini tinggal diganti edit. Jadi ini udah ada dua. Kalau misalnya dia kosong, dan kalau misalnya kita bikinnya kosong, berarti kita bikin lagi satu kondisi yang kalau misalnya dia tidak kosong. Ini berarti kita pakai if not is simbol yang not itu is empty fields, jika dia tidak kosong. Maka dia akan melakukan perhitungan. Nah, di sini kita bakalan masukin rumus dari menghitung luas segitiga itu. Kalau luas segitiga itu kan setengah ya, 0,5 kali alas kali tinggi. Lebih baiknya kita pakai yang deklarasi yang double atau yang float, yang ada yang komanya. Integer kan nanti dia nggak muncul. Jadi double, misalnya b ini base, kemudian double, parse double, base atau alas. Ini sama juga untuk height-nya. Misalnya gitu height-nya jadi double h. Kemudian di sini kita bakalan masukin rumusnya. Kalau double luas ya, luas itu area dengan 0,5 kali base atau kali alas kali tinggi. Kemudian kita bakalan masukin dia ke result. Tipe resultnya di set text string value of area. Oke, ini coba kita running ya. Oke, ini kita coba ya. Misalnya kita masukin alasnya 10, terus misalnya tingginya 8. Nah, kita coba klik tombol hitungnya. Oke, bener ya. Luasnya 40, 10 kali 8 kali setengah. Nah, sebenarnya ini udah selesai. Akan tetapi ada satu kondisi di mana kalau misalnya kita ganti orientation apa yang misalnya kita dari yang vertikal terus kita ganti jadi horizontal, itu hasilnya dia bakalan hilang. Dia bakalan balik lagi ke tulisan hasil. Nah, itu mau kita tambahkan kondisi supaya nanti perhitungannya itu bakalan tetap kesimpan. Oke. Kita stop dulu. Jadi di sini kita bakalan tambahin deklarasi static final string kemudian kita bakalan bikin metode untuk state hasil itu tadi. Jadi di sini untuk metodenya protected void on state. Out state-nya put string
TV result get text to string. Terus kita panggil super on step intent step out step. Oke. Untuk metodenya udah. Kemudian jangan lupa kita tambahin satu kondisi di metode void on create ini. Jadi if save instance state tadi kalau misalnya dia tidak null, dia akan string hasil, kemudian save intent state get string state hasil, terus kita set text dia. Oke. Kira-kira code-nya akan seperti ini. Kita coba running lagi. Oke, kita coba lagi. Tadi misalnya kita ganti jadi 4 sama 8. Terus kita hitung. Benar ya, 16. Terus misalnya kita orientation. Oke, ini hasilnya udah kesimpan. Jadi dia nggak hilang hasilnya. Kalau misalnya kita ganti dia jadi orientation horizontal. Baiklah, mungkin sekiranya itu saja untuk praktikum dari activity. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung menghubungi pada asisten. Semoga nanti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konsep dari activity. Dan apabila ada salah kata atau ada yang kurang dari saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.